Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdiana Alvina Sofa, NIM 2041050101008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam, yaitu di sini ada pengertian ilmu ekonomi, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Selanjutnya ada ekonomi Islam, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya ada perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, menurut Islam, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ulama. Kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Lalu menurut sosialis sama dengan kapitalis, yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Selanjutnya ada komposisi. Dalam ekonomi Islam, komposisi dikontrol syarat Islam, dan kapitalis komposisi usaha bebas dan melatihkan monopoli. Dan yang untuk sosialisasi tidak menjamin mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, pengakuan pemilikan individu dan umum secara nisab. Untuk kapitalis, pengakuan pemikiran individu secara bebas. Untuk sosialis, tidak mengakui kepemilikan individu semua untuk produksi milik umum. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani rohani. Kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sosialis sama dengan kapitalis, yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima, mekanis pasar bekerja menurut masalah. Untuk kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Untuk sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat. Selanjutnya ada sumber hukum ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama Al-Quran, kedua Al-Sunnah, ketiga Ijma, keempat Qiyas. Dan yang keempat ada dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu ada 7, yaitu yang pertama Tauhid atau keesaan Allah, kedua Al-Syed dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat Al-Adalah atau keadilan. Yang keenam ada tawazun atau keseimbangan. Dan yang terakhir ada ta'awun atau tolong menolong. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dan atau disebut juga maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Dan yang terakhir ada karakteristik ekonomi Islam. Ada 8, yaitu yang pertama ekonomi Islam terikat dengan akidah. Yang kedua harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga larangan maisir, wara, dan riba. Yang keempat keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima keseimbangan antara kerohanian dan kehendaan. Yang keenam bimbingan konsumsi. Yang ketujuh petunjuk investasi. Dan yang terakhir zakat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.